Pemirsa Istana Kepresidenan turut menanggapi kasus meninggalnya salah satu diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Tentunya sebagai Presiden menyerahkan itu kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan sebaik-baiknya. Ada fakta baru teman-teman yang bikin gue merinding. Ternyata sebelum ditemukannya tewas di kosan, Arya sempat naik dulu ke rooftop lantai 12 gedung Kemlu selama 1,5 jam. Nah yang dimana CCTV ngerekam dia bawa tas gendong sama tas belanja pas naik, tapi pas turun tasnya nggak ada. Ketika lo masuk di pintu masuk itu, di atas ada satu CCTV yang memang full ngarah ke dalam. Kalau lo bisa bayangin, artinya CCTV ini seharusnya kan bisa merekam seluruh aktivitas ataupun kejadian yang terjadi di dalam kawasan kosan itu. Saya merasa orang yang keluar dari kamar Daru bawa sampah dalam plastik itu bukan Daru tapi pelaku. Nah, hal seperti ini udah lama saya pikirkan, tetapi terkendala dengan sebuah pertanyaan yang dimana nanti pertanyaan itu akan saya bagi dan bisa netizen bantu menjawab ya. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya saat Arya Daru bagian scene di video itu Arya Daru membuang sampah adalah bagian kedua dan Arya Daru yang balik habis membuang sampah adalah bagian pertama, pertanyaannya apakah CCTV bisa diedit? Begitu ya. Kalau CCTV bisa diedit kan harusnya di bagian timeline itu, bagian waktu jam pukul itu ya, di atas harusnya kan jadi ikut berubah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, makanya saya bertanya kepada netizen yang ahli mungkin dalam bidang per CCTV-an mungkin, apakah bisa diedit dan tidak ketahuan? Karena itu pasti diperiksa oleh pihak penyidik ya dari kepolisian. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan, maka bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan bahwa skemanya bisa seperti itu. Bahwa sebenarnya yang bagian buang sampah itu masuk ke scene berikutnya. Scene yang pertama justru adalah scene yang Arya datang, yang buka baju kemejanya ke kamar. Ya. Tetapi itu juga harus dikoneksikan dengan satu video lagi di mana scene bagian Arya Daru datang kayaknya baru masuk ke kos yang membawa sesuatu yang dalam video saya sebelumnya saya bertanya apakah sesuatu itu seperti lakban yang dibawanya atau kunci mobil, tapi nggak mungkin mobilnya dijual, apakah dompet, apakah handphone. Nah itu juga harus bagaimana cara menyelaraskannya, karena kan otomatis itu adalah video di mana dia datang ke kos, ya kan. Kalau dia datang ke kos kan tidak mungkin tiba-tiba dia langsung datang dari sana buka baju gitu kan. Berarti kan yang lebih tepat sebenarnya adalah datang ke kos, buang sampah, balik lagi dengan membuka baju. Nah, tapi kalau Anda punya punya analisis belibet, analisis seperti itu, ya bisa jadi saja. Tapi coba kira-kira runutannya gimana, gitu ya. Karena kalau dia harus dikoneksikan dengan Arya Daru yang pulang dari luar dan baru datang ke kos, otomatis harus ada bagian scene lagi yang mendukung bahwa buang sampah itu adalah scene terakhir gitu. Berarti kan ada bagian yang terpotong dan gitu ya. Oke, tadi juga saya habis buat live streaming, banyak yang komentar, banyak yang like juga, dan di situ ya saya menyatakan bahwa kasus ini cukup berbelit karena adanya laporan dari pihak penyidik, pihak kepolisian bahwa ditemukannya 2 CCTV di mall dan di kantor Kemenlu. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ngapain Arya Daru ke kantor Kemenlu? Kalau seandainya dia tahu ada something dengan orang-orang di Kemenlu, harusnya dia tidak datang ke sarang harimau. Logika berpikir saya. Tapi kenapa dari mall dan berakhir komunikasinya dengan istrinya, lalu dia pergi ke Kemenlu, ke kantor Kemenlu dan naik ke rooftop lantai paling atas dan meninggalkan barang belanjaannya di situ. Menurut pengamatan saya, melihat orang yang sangat berintegritas seperti Arya Daru, orang yang pintar,
seharusnya jika ini adalah masalah terkait suatu rahasia yang bersinggungan dengan tempat bekerjanya atau basic job desk-nya, otomatis dia tidak akan ke Kemenlu. Karena itu adalah sarang harimaunya. Otomatis dia akan ke LBH atau ke kantor polisi. Kalaupun dia takut ke kantor polisi, pasti dia akan ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dan menyewa pengacara. Dan pasti dia akan menghubungi kantor HAM, karena di kantor HAM, hak asasi manusia itu punya perlindungan saksi. Pasti ada yang bilang, Bang, itu nggak mungkin, itu pasti begini-begini. Ya, tapi dalam posisi seperti itu, harapan terakhir bagi orang yang bersinggungan dengan masalah ini, pasti dia akan pulang ke kos, atau setidaknya kalau tidak pulang ke kos, maksudnya pulang ke kos dia menghubungi LBH atau kantor polisi atau apa, atau setidaknya dia pergi ke LBH, tidak ke Kemenlu. Kalau memang circle-nya di situ, circle-nya di Kemenlu, otomatis dia mengantar nyawanya kan ke situ. Dan ada lagi, kalau misalnya dia dihubungi seseorang untuk berjumpa di atas, agar dia dikondisikan sejak awal gitu ya, dikondisikan sejak awal, dia ke atas, terus dia direkam CCTV seakan-akan mau bundir lah gitu ya. Lalu nanti sampai di kos dia dikondisikan dengan barangnya ditaruh agak sembarangan, terus ada hard dryer juga di situ, sehingga kita dibiring opini lah gitu ya kan. Ya itu bisa jadi, cuman ya kalau ternyata beliau dihubungi oleh orang yang dicurigai, ya ngapain dia ke Kemenlu kalau orang itu adalah orang yang di Kemenlu gitu. Dan ngapain juga dia meninggalkan tasnya di situ gitu. Meninggalkan tasnya di situ tuh apa? Kalau memang untuk merahasiakan barangnya, kenapa dia tinggalkan yang bisa disorot CCTV? Dan kenapa dia harus ke Kemenlu yang dimana CCTV bisa menyorot dia? Berarti kalau dalam asumsi saya, dia itu lagi dalam tekanan. Yang menurut saya tekanan itu bersifat sosial. Makanya saya sekarang lebih menegaskan komunikasi terakhir dengan istri dia itu apa. Terserah apakah itu konflik kah dengan istrinya, ataukah ada sesuatu yang diceritakan oleh Arya Daru. Keterangan ini yang akan menentukan kenapa dia ke Kemenlu dan ke rooftop. Gitu. Jadi ada puzzle yang akan menyambungkan dengan kematian dia di kosan itu. Meskipun proses penyelidikan meninggalnya Arya Daru Pangayunan masih berlangsung, para ahli warisnya perlu segera melakukan beberapa hal penting berikut ini. Apa saja itu? Baik, sebelum saya jelaskan, buat Anda yang belum follow akun saya, segera follow, karena Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru seputar hukum keluarga. Yang harus dilakukan pertama adalah mengurus akta kematian di Disdukcapil untuk mendapatkan bukti otentik berkaitan dengan kematian almarhum. Setelah itu, langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama. Nah, siapa saja yang harus mengajukan? Tentu saja adalah para ahli warisnya, istri, kemudian anak-anaknya, juga ayah dan ibunya kalau mereka masih hidup. Nah, si istri dia bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili anak-anaknya yang belum cukup umur. Lalu, di mana harus diajukan? Permohonan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal sebagian atau seluruh ahli waris. Misalnya di Pengadilan Agama Bantul, tempat tinggal si istri. Prosesnya bagaimana? Mulai dari pendaftaran perkara, kemudian persidangan, sampai nanti keluar penetapan. Nah, di dalam proses persidangan tentu saja harus ada proses pembuktian. Dalam hal ini harus menyiapkan berbagai bukti surat, di antaranya tadi akta kematian, kemudian buku nikah dan dokumen-dokumen lain. Selain itu juga harus mengajukan saksi-saksi. Nah, kalau dikabulkan nanti outputnya berupa penetapan. Di situ majelis hakim akan menyatakan siapa yang menjadi pewaris. Dalam hal ini adalah Arya Daru.
Kemudian majelis hakim menetapkan siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Terus apa gunanya penetapan kayak gini? Sangat-sangat penting. Ini bukan soal kok buru-buru bagi waris, ini kan masih proses begini begitu. Enggak begitu. Justru ini harus segera diurus karena nanti kaitannya dengan perbankan, asuransi, dan lain-lain. Kalau nggak segera diurus nanti akan repot di kemudian hari. Jelas. Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang ditemukan dalam penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Temuan baru tersebut adalah korban ditemukan dalam keadaan tertutup dan hasil rekaman CCTV kantor Kemenlu ia sempat naik ke rooftop di malam kejadian. Perlu kami sampaikan bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal, tertutup, kemudian terlilit. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Alysyam Indradi dalam jumpa pers di Jakarta Kamis 24 Juli 2025. Ia juga mengatakan dari rekaman CCTV gedung Kementerian Luar Negeri Arya Daru terlihat sedang menyendiri selama 1 jam di rooftop pada malam hari. Tanggal 7 Juli 2025 pukul 21.43 WIB hingga 23.09 WIB atau sekitar 1 jam 26 menit. Diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu, kata Are. Adi juga mengatakan dari rekaman itu terlihat Arya Daru sempat membawa tas ransel dan belanjaan ketika menaiki tangga. Tapi tas itu kemudian ditinggal di rooftop. Saat turun korban tak bawa lagi, kata Ade. Adi juga mengatakan tim penyelidik masih mendalami soal aktivitas Arya Daru di rooftop gedung Kemenlu tersebut. Jadi untuk mengungkap peristiwa ini, penyelidik mengumpulkan fakta-fakta sekecil apapun, kata Ade. Sebelumnya dari rekaman CCTV di kos, Arya Daru terlihat menuju kamarnya pukul 23.23 pada 7 Juli 2015. Setelah itu ia keluar dari kamar membawa kantong kresek hitam menuju pintu keluar rumah kos dan kembali dengan tangan kosong pada pukul 23.24. Arya Daru ditemukan tak bernyawa di sebuah kos di Gondang Dia Kecil nomor 22 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi 8 Juli 2025. Kondisi Arya itu diketahui setelah istrinya yang tinggal di Yogyakarta menelpon penjaga kos untuk mengecek suaminya. Sang istri curiga terjadi sesuatu karena telepon Arya tak bisa dihubungi. Penjaga kos juga sempat kesulitan membuka kamar karena pintu terkunci dari dalam. Adapun kunci kamar hanya satu dan itu dipegang Arya. Saat pintu dibuka, tubuh Arya sudah kaku dengan seluruh wajah tertutup lakban berwarna kuning.